Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Juvalianti atau biasa dipanggil Fizi dari kelas 1010 nomor absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Raden Ajeng Kartini. Selamat menyaksikan. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan. Ia adalah putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan seorang bupati dari Jepara. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Ia merupakan putri dari istri pertama, tapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasira yang merupakan seorang guru agama di Teluk Kawur. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, baik itu saudara kandung maupun saudara tiri. Kartini adalah anak perempuan tertua. Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang Wedana di Mayong. Peraturan kolonial pada saat itu mengharuskan bahwa seorang bupati beristrikan seorang bangsawan. Namun sayangnya karena M.A. Ngasira ini bukanlah bangsawan yang tinggi, akhirnya ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Murjam yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah itu mereka melakukan pernikahan dan ayah Kartini diangkat menjadi seorang bupati di Jepara. Kakak Kartini atau Sosro Kartono adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Kartono menjadi sosok pembimbing dan inspirasi bagi era Kartini. Sosro Kartono membantu adiknya untuk memahami bahasa Belanda dan juga bahasa Melayu. Sampai usia 12 tahun, Kartini dibolehkan untuk bersekolah di ELS atau Europees Large School. Kartini sangat senang untuk belajar bahasa, terutama belajar bahasa Belanda. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Karena ia senang membaca dari buku, koran, dan lain sebagainya, Kartini mempunyai keinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena wanita pribumi pada saat itu mempunyai status sosial yang rendah. Jadi, Kartini menulis surat yang berisikan simbol para wanita agar menjadi lebih baik. Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi, terutama ke Eropa, memang terungkap dalam surat-suratnya. Beberapa sahabat penanya mendukung dan berupaya untuk mewujudkan keinginan dari Kartini. Namun, akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut. Dan kemudian terungkapkan adanya rasa kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya tersebut. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi. Karena ia dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan juga bagi adiknya yang bernama Rukmini. Saat menjelang pernikahan, terdapat perubahan penilaian Kartini mengenai adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap bahwa pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan Bumi Putra pada kala itu. Raden Ajeng Kartini kemudian menikah dengan seorang bupati Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Cojo Adiningrat yang sudah memiliki 3 istri. Kartini kemudian menikah pada tanggal 12 November 1903 dan Kartini ini diberikan kebebasan dan juga didukung oleh suaminya untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang atau di sebuah bangunan yang sekarang digunakan sebagai gedung pramuka di kota Rembang. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan Bumi Putra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku. Pada tanggal 13 September 1904, akhirnya Kartini bersama suaminya melahirkan anak bernama R.M. Susalit. Pada pertengahan tahun 1903, saat berusia 24 tahun,
Niat untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkapkan bahwa ia tidak lagi berniat untuk melanjutkan studinya karena ia sudah menikah. Singkat dan pendek saja bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi karena saya sudah kawin, ungkapnya. Padahal saat itu pihak Departemen Pengajaran Belanda sudah membukakan pintu kesempatan bagi Kartini dan juga bagi Rukmini untuk belajar di Betawi. Kemudian berkat kegigihannya Kartini, didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian didirikan juga di kota Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan juga daerah lainnya. Nama sekolah tersebut yaitu Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer yang merupakan seorang tokoh politik etis yang dimana Kartini banyak sering membaca surat kabar Semarang The Lokomotif yang diasuh oleh Peter Broshoff dan juga Van Deventer. Kartini pun kemudian mengirimkan beberapa tulisannya yang dimuat di The Hollands Slate, di mana Kartini membaca dengan tampak penuh perhatian, di mana kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga soal sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan juga persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang luas. Buku yang dibaca Kartini sebelum umur 20 terdapat judul Max Havelaar dan Surat-surat Cinta dari karya Murtatuli, yang pada November 1901 sudah dibaca sebanyak 2 kali. Lalu sayangnya pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia muda yaitu 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu Rembang. Setelah Kartini wafat, Abendanon mengumpulkan dan mengabadikan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh R.A. Kartini kepada teman-temannya dari Eropa dan dijadikan sebuah buku berjudul Door Duister Tollig yang artinya habis gelap terbitlah terang. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 pada tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahunnya sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. R.A. Kartini mempunyai beberapa penghargaan, yaitu sebagai pahlawan kemerdekaan yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1964. Tanggal 21 April juga merupakan tanggal untuk memperingati hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Nama R.A. Kartini mendapat penghargaan dengan dijadikannya sebagai nama jalan di beberapa kota di Belanda. Kemudian ada beberapa buku hasil dari R.A. Kartini, yaitu yang pertama Habis Gelap Terbitlah Terang, Letters from Kartini, An Indonesian Feminist 1900 until 1904, Surat-surat Kartini, Renungan tentang dan untuk bangsanya, dan masih banyak buku lainnya. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang wanita yang mempunyai sikap pantang menyerah dalam menghadapi masalah apapun. Ia merupakan sosok perempuan yang tegar. Ia sangat pantas untuk dikagumi oleh banyak orang karena berkat kegigihannya untuk membangkitkan wanita pribumi dalam soal persamaan hukum, pendidikan, ataupun dengan lainnya. Maka dari itu, kita sebagai perempuan Indonesia harus bersyukur atas perjuangan yang sudah R.A. Kartini lakukan untuk pendidikan di Indonesia. Tanpa perjuangan dari beliau, tidak mungkin perempuan dapat mendapatkan pendidikan seperti saat ini. Sekian biografi Kartini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.